Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok 3 praktikum dengan studi kasus Sistem Informasi Pengelolaan Pegawai. Nah, anggota kelompok kita terdiri dari Radik Alfisyar, Irmawati, Nova Fadil Setiawan, Karim Khairunisa, dan Nur Afif. Nah, di sini kami membuat programnya yang mungkin tidak terlalu rinci, hanya sebuah program yang bisa menggambarkan bagaimana proses pengelolaan pegawai, mulai dari data pribadi, kemudian ada penggajiannya dan evaluasinya. Nah, kita coba programnya. Di sini ada dua opsi. Kita pilih dulu menu yang perusahaan. Nah, di menu perusahaan ini menampilkan beberapa opsi lagi, yaitu ada data pegawai, evaluasi kinerja, pelaporan HR, penggajian, dan juga menu keluar lagi menu. Nah, kemudian di pegawai ada informasi data pribadi. Nah, data pribadi ini nantinya akan diakses oleh pegawai dari inputan perusahaan begitu. Kemudian ada absensi, lihat evaluasi kinerja, lihat pelaporan HR, dan juga info gaji. Nah, untuk menu perusahaan, data pegawai ini adalah data yang dimiliki oleh pegawai yang akan diinputkan oleh perusahaan. Karena biasanya data pegawai itu diberikan oleh pegawai kepada perusahaan itu pada saat proses pelamaran kerja. Nah, oleh karena itu di sini perusahaan dapat mengelola datanya dan menginputkan data pegawai tersebut yang nantinya akan diakses oleh pegawai lewat menu pegawai di data pribadi. Kemudian ada juga perusahaan menginputkan evaluasi kinerja untuk pegawai. Ada juga menu penggajian. Kemudian pelaporan HR ini yaitu seluruh data yang telah diinputkan oleh perusahaan maupun pegawai nantinya akan tertampil di pelaporan HR ini. Begitu. Nah, baik, kita mulai dulu saja programnya. Kita masuk dulu sebelum kita mulai program di pegawai, kita harus menginputkan data pribadi dulu. Nah, data pribadi ini diinputkan oleh perusahaan ya. Nah, data pribadi ini berupa data pegawai. Nah, di sini ada tambah data pegawai, tampilkan data pegawai, edit data pegawai, hapus data pegawai. Karena kita mau memulai programnya, jadi kita harus menambahkan data pegawainya dulu terlebih dahulu. Nah, di sini input nama pegawai. Misal nama pegawainya Ayu. Nah, di sini nama pegawai di sini akan dilakukan proses pemanggilan terus-menerus menggunakan nama pegawai ini. Jadi, bila input nama pegawai, kita bisa mengakses data-data lainnya menggunakan nama pegawai ini. Biasanya di program yang lain menggunakan ID, tapi karena keterbatasan waktu yang kita miliki, jadi kita menggunakan nama pegawainya langsung. Oke, di sini kita sudah tampilkan nama pegawainya. Nah, ini nama pegawai telah terinput. Kemudian kita mengisi informasi pribadinya. Alamatnya di Padalarang. Nomor teleponnya kita masukkan berapapun. Input emailnya. Oke. Tempat tanggal lahir. Oke. Nah, setelah mengisi data informasi pribadi, data akan disimpan ya ini ke kelola file ya, ke file pointer yang telah kami buat juga. Nah, di sini kita masukkan kualifikasinya. Pendidikannya S1, soft skill-nya kita masukkan saja interpersonal ya. Hard skill-nya mungkin kita masukkan saja MS Office. Kemampuan bahasanya
Oke, kualifikasi sudah berhasil disimpan, kemudian kita melanjutkan ke opsi selanjutnya, itu riwayat pekerjaan. Di riwayat pekerjaan kita masukkan nama perusahaannya, kita menggunakan perusahaan ini aja, Sinar Jaya aja. Nah, posisinya mungkin saya menempatkan pegawai di posisi QC mungkin ya. Nah, lama kerjanya selama 5 bulan. Oke. Di sini tiga opsi tersebut, informasi pribadi, kualifikasi, riwayat pekerjaan telah diinputkan dan disimpan. Kemudian kita keluar dulu. Nah, di evaluasi kinerja ini kita boleh isi. Di sini ada pilihan lagi, ada masukkan evaluasi, tampilkan evaluasi, edit evaluasi, hapus evaluasi. Kita masukkan evaluasi saja dulu. Nama pegawainya. Kita masukkan umpan balik. Motivasinya mungkin tetap semangat bekerja. Oke. Nah, kemudian ada pelaporan HR. Nah, pelaporan HR ini mungkin nanti kita akan tampilkannya setelah penggajian ya. Jadi kita sebenarnya harus menu penggajiannya dulu. Nah, di menu penggajian ini kita inputkan namanya. Nah, di sini gajinya masih 0. Kenapa masih 0? Karena pegawai belum menginputkan absennya. Jadi kita harus kembali lagi ke menu pegawai untuk menginput absennya. Absen salah, maaf. Oke, di sini kita input absen. Nama pegawai Ayu, jam kerja normal. Oh ya, di sini kita mematok jam kerjanya itu 1 jamnya Rp20.000 dan jam kerja normal dalam 1 hari itu adalah 8 jam. Kemudian jika ada jam lebih dari 8 jam itu, maka dihitungi sebagai lembur atau sebagai bonus. Nah, di sini kita mematok harinya sebanyak 1 minggu atau 5 hari kerja. Jadi kalau misalnya udah 5 hari kerja, maka gaji akan terhitung gitu. Kalau misalnya pegawai udah menginputkan selama 5 hari. Oke, di jam kerja normalnya 8 jam dan kerja lemburnya mungkin di hari pertama ini selama 4 jam. Jam kerja normal di hari kedua dan jam lemburnya 1 jam. Di hari ketiga jam tidak ada lembur, di hari keempat juga tidak ada, di hari kelima juga tidak ada. Mohon maaf. Oke. Nah, data berhasil disimpan. Nah, karena tadi kita ingin melihat penggajian di perusahaan, maka kita keluar lagi, kita ke menu perusahaan. Kita cek apakah penggajiannya sudah muncul. Kita masukkan namanya. Oke, gajinya sudah terhitung ya. Di sini gaji pokoknya Rp800.000. Rp800.000 ini karena perhitungan dari 20.000 per jamnya. Nah, dikali 8 jam jadi sebanyak total gaji itu, kemudian dikalikan lagi 5 hari. Jadi totalnya Rp800.000. Kemudian tadi di jam lemburnya itu ada 5 jam ya. Nah, tinggal dikalikan saja 20 dikali 5 sama dengan Rp100.000. Nah, jadi total gaji Ayu selama 1 minggu ini adalah Rp900.000. Oke, seperti itu. Nah, di pelaporan HR-nya boleh diakses karena mungkin sudah lengkap semua data yang diinputkan. Oke, nama di sini ada pilihan tampilkan pelaporan HR dan keluar. Kita tampilkan dulu pelaporan HR-nya, nama pegawainya kita masukkan. Oke. Nah, ini pelaporan HR-nya semuanya ya. Nah, mulai dari nama, alamat, email, tempat pendidikan, soft skill, kemampuan bahasa, nama perusahaan dan lain-lain sampai
penggajiannya juga kita tampilkan di sini gitu. Oke, kita ke ini menu perusahaan sudah selesai. Kita ke menu pegawai lagi. Nah, di menu pegawai tadi kita sudah, oh ya, di sini pegawai juga bisa mengakses data pribadinya ya. Di nomor 1 kita masukkan saja nama pegawainya. Nah, ini adalah data pribadinya yang tadi telah diinputkan oleh perusahaan. Kemudian kita lihat lagi evaluasi kinerja yang tadi telah diinputkan. Nah, ini evaluasinya udah muncul di sini. Kemudian di menu pelaporan HR kita input lagi. Oke, udah muncul nih ya pelaporan HR-nya, mulai dari biodatanya sampai sampai gajinya, begitu. Kita keluar program saja. Oke. Nah, karena tadi mungkin udah ditambahkan, sekarang kita memproses CRUD-nya ya. Kita bisa mengedit tadi apa saja menu yang bisa diedit. Kita lihat di sini. Tadi itu ada di data pribadi ya. Kita boleh edit data pribadi di perusahaan. Data pegawai. Tampilkan. Nah, kita bisa edit data pegawai. Nama pegawainya yang tadi. Oke. Kita di informasi pribadi saja. Nah, di sini bisa diedit ya. Dan alamatnya tadi di Padalarang, sekarang kita ganti jadi Cimahi. Nomor teleponnya kita ganti juga jadi beda. Emailnya kita ganti jadi kita ganti saja random ya. Coba. Data sudah diedit, kemudian kita bisa keluar lagi. Coba kita ke data pegawai lagi. Kita diakses di pegawai saja. Ke data pribadi, pegawai Ayu. Oke. Nah, datanya sudah terubah ya. Alamatnya jadi Cimahi, nomor teleponnya berubah juga, dan emailnya juga berubah. Seperti itu. Nah, mungkin untuk di menu-menu lainnya masih ada menu edit ataupun hapus lagi yang bisa digunakan. Mungkin saya tidak akan menampilkan semuanya karena durasi mungkin ya. Oke, baik, ini adalah data yang telah tersimpan di file pointer data pegawai. Nah, ini tuh berupa file pelaporan HR yang tadi telah kita inputkan, nanti akan tertampil di file pointer ini. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang beranggotakan Radika Alfisyar, Irmawati, Nova Fadil Setiawan, Karin Koirnisa, dan Nur Afif. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan pada program kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.